perlu sampean pemaksaan diri untuk merenungi ayat ini, ma'asyar muslimin. Monggo Pak, latihannya biasanya di saat sampean kesendirian ya. Salat sunnah sendirian, tahajud sendirian, baca Quran sendirian, renungi Pak. Sambungkan hati sampean dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan ketika sampean di atas kendaraan bersama istri atau sendirian Pak, di tempat yang sepi, ngelihat bagaimana alam ini besar, munculkan Pak rasa kedil kita di hadapan Allah. Ini akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Wajidat qulubuhum. Kalau tidak bisa, masuk yang kedua. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah kualitas iman mereka ini. Zadatuhum imanan. Sampai ketika baca Quran nambah tidak iman kita ini. Atau ketika dibacakan Al-Quran kepada kita, semakin tinggi tidak kualitas suasana iman kita ini. Atau Quran hanya sekedar kemudian kita baca saja Pak, hanya di kerongkongan saja jamaah sekalian, tidak masuk dalam hati kita. Saya ingin, maksudnya kita semua ingin Pak, Quran yang kita baca tidak hanya sekedar kejar target Pak. Tidak hanya sekedar kejar target Pak, tapi ada beberapa ayat yang masuk dalam hati kita, maksudnya muslimin, yang membersamai kehidupan kita. Quran tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah iman mereka. Bertambah Pak. Dan kita semua tahu kan Pak, Quran itu kalau sampai tata hati Pak. Makanya ketika baca Quran itu kelihatan Pak, keseriusan kita dengan Quran kelihatan bagaimana cara kita cara megang saja kelihatan. Ahlul Quran itu Pak, megang Qurannya saja kelihatan Pak. Bagaimana dia menghargai kitab Allah. Ini pedoman hidup saya. Ini kitab suci. Ini kalam Allah. Allah ingin berbicara dengan saya. Sampai tidak akan santai Pak. Kenapa? Karena ini akan membuat iman saya semakin kokoh. Sering saya sampaikan, Quran itu hidayah, petunjuk dari Allah, arahan hidup dari Allah. Quran itu bayyinat Pak, penjelasan yang sejelas-jelasnya. Setiap sampai ada masalah kembali pada Quran, ada penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala. Quran itu furqan. Kalau sampai sudah baca Al-Quran, apalagi dengan penuh pemahaman, diberi oleh Allah ma'asyar muslimin pembeda yang jelas Pak. Tahu mana jalan ke surga, jalan ke neraka, yang hak, yang batil, yang halal, yang haram. Itu Quran sekali. Quran itu syifa, obat Pak. Quran itu rahmah. Orang kalau baca Quran ma'asyar muslimin dan dia menikmati Pak, tidak akan kasar Pak. Makanya Allah mengatakan fabima rahmatin minallah apa? Lintalahu. Maka dengan rahmat Allah, dengan rahmat yang datang dari Allah, fabima rahmatin minallah lintalahu. Engkau jadi lembut kepada sesama kita, sesama manusia ini. Makanya sampai lihat Pak, rata-rata orang yang kasar, yang ketus, nyelekit kalau berbicara, jarang baca Quran. Orang kalau ahlul Quran Pak, dia tidak akan berbicara kecuali yakin apa yang dia bicarakan ini bermanfaat buat orang lain. Hidayah, tibyan, furqan, syifa, rahmah. Masya Allah. Terus apa lagi? Burhan Pak, pelita bagi kita. Quran itu tidak hanya itu saja Pak. Quran itu juga apa? Nur, cahaya. Nur Pak, nur. Ini video saya perhatikan, itu jadi kelihatan wajah saya utuh Pak. Di YouTube-nya nanti jamaah sekalian. Kenapa ada nur Pak? Apalagi nurnya dari Allah. Sampai tidak akan gelap hidup kita ma'asyar muslimin. Kalau sampai kembali pada Al-Quran, terformat akhlak sampean Pak. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ditutup oleh Allah Quran, kitabun mubarakun, kitab yang penuh dengan keberkahan. Jadi kalau sampai ingin berkah hidup sampean, berkah pekerjaan sampean, berkah langkah-langkah sampean sebelum beraktivitas, baca Al-Quran. Itu mempengaruhi terhadap akhlak kita ma'asyar muslimin.
Ini sekaligus akhlak kita dengan siapa? Allah. Innamal mu'minuna idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Lanjut. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yatawakkalun. Dan kepada Tuhannya Allah, kepada Allah kita pasrah bongkoan, menyerahkan semua urusan kita, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman itu, ma'asyar muslimin, dia tidak bertawakal dengan hartanya. Walaupun kita butuh harta, tapi dia tidak bertawakal dengan hartanya. Orang beriman itu, Pak, tidak bertawakal dengan ilmunya. Walaupun kita butuh dengan ilmu itu. Semakin banyak ilmunya, semakin kuat ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya orang yang benar-benar takut kepada Allah dari hambanya itu, itulah orang yang punya ilmu, ma'asyar muslimin. Orang bertawakal, Pak, tidak orang-orang yang kuat, yang beriman kepada Allah, tawakalnya, Pak, bukan kepada posisinya, bukan kepada jabatannya. Dia merasa jabatan dan posisi ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia pegang amanah begitu, semakin takut, semakin baik hubungannya atas sama manusia. Dia juga tidak bertawakal kepada siapa? Kepada anak-anaknya yang sukses secara karir. Ini kadang-kadang Pak Tuta waktu kita, Pak, ya, kepala 5, kepala 6, Pak, ya. Sudah tahu diri, tak bisa maksimal lagi kita kerja, Pak. Makanya oleh pemerintah 56 tahun, 58 tahun sudah pensiun. Tak bisa dipaksakan kita, ya. Termasuk saya ini, Pak, sudah 60 tahun, tak bisa dipaksakan. Muncul anak-anak kita sukses-sukses, Pak. Yang satu jadi dokter, yang satu jadi insinyur, yang satu jadi teknokrat, yang satu jadi birokrat, yang satu jadi apa lagi, Pak, pengusaha sukses semua, Masya Allah. Hati-hati, kita tidak bertawakal pada mereka semua. Doakan saja, Pak, yang terbaik buat mereka. Mereka mau perhatian sama kita, alhamdulillah. Tidak perhatian, kita punya siapa? Allah. Tidak boleh, Pak, bergantung sama anak. Tidak boleh membangga-banggakan anak. Anakku, hati-hati. Tawakal kita Allah Subhanahu wa taala. Bekali saja, Pak, anak kita dengan rambu-rambu agama ini, Pak, dengan akhlak yang baik. Nanti pasti mereka akan berbakti sama kita. Itu pun tetap kita bersyukur pada siapa yang menjadikan anak saya begitu, Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkal. Orang beriman itu, Pak, tawakalnya, akhlaknya yang sebenarnya dia hanya menyandarkan dirinya kepada Allah. Kalau sudah tawakal begitu, ma'asyar muslimin, sampai menjadi orang paling sempurna, Pak. Sempurna, Pak. Semuanya diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi? Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli. Kalau kalian semua benar-benar bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal. Saya tidak bergantung pada harta saya. Ini titipan dari Allah. Saya tidak bergantung kepada kecerdasan ilmu saya. Saya doktor, saya master, saya profesor. Apalagi profesi di medis, di apa, di hukum segala macam. Orang konsultasi dengan kita, di semua itu ada duit semua, Pak. Lah, ini yang ngasih ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bertawakal pada anaknya, dia tidak bertawakal pada jabatannya. Saya hanya bertawakal pada Allah. Allah, Pak, yang menciptakan semua itu. Saya jadi cerdas karena Allah, saya jadi kaya karena Allah, saya berpangkat juga karena Allah. Semua Allah, jamaah sekalian. Selesai, Pak. Itulah akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai tahu kanjeng Nabi kan? Apa ada, Pak, manusia yang lebih mulia daripada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam? Halo, turun ke lapangan, Pak. Dia menghadapi orang kafir. Pasukannya biasa-biasa saja, tapi begitu kuatnya tawakalnya kepada Allah. Kekuatan kufar Quraisy, Pak, 1000 orang bisa dihadapi dengan cuma jumlah 300 orang, Pak. 1 banding 3 dan menang.
dalam perang Khandaq, dalam perang Hunain, dan perang-perang yang lain, puluhan ribu musuh-musuh agama dan sahabat cuma ribuan ma'asyar muslimin. Apakah dikalahkan, Pak? Punya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Pak tawakal ya Pak, kan Allah punya cara Pak untuk mengayomi sampean. Di luar nalar kita. Inilah akhlak kita dengan Allah. Inilah ketergantungan kita dengan Allah. Inilah kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang berakhlak dengan Allah, Pak, Allah segala-galanya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau kalian benar-benar bertawakal kepada Allah sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut tayr. Allah pasti menyelesaikan urusan rezekimu ini. Yaghdu khimasa wa yaruhu bitana. Di waktu pagi, Pak, tahu sampean apa kata Nabi? Itu persis seperti burung. Allah akan ngasih rezeki kepada kalian kama yarzuqut tayr, sebagaimana Allah ngasih rezeki kepada burung. Burung itu jamaah sekalian tidak punya akal. Otaknya Pak, ya segitu saja Pak di kepalanya Mas muslimin. Beda dengan otak kita Pak. Tapi dia gerilya Pak, berusaha maksimal. Tidak tahu rezekinya urusan Allah. Terbang sana, terbang sini, dapatkan sana, dapatkan sini, dapat biji sana, dapat biji sini, dapat ulat sana, dapat ulat sini. Terus begitu Pak. Sore kenyang perutnya. Pulang ke kandangnya, ke rantainya, dia tidur, nikmati tidur. Sebelum subuh Pak, dia udah kotorannya semuanya. Kosong lagi Pak. Besok gerilya lagi. Itulah burung. Kita ini bukan burung ya. Sampai ini manusia Pak. Muslim lagi Pak, mukmin lagi Pak. Sampai punya iman, punya takwa, terus bertawakal kepada Allah, selesai ya Pak sekalian. Kalau urusan rezeki ini sudah selesai Pak. Nah saudara, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Terus buktikan Pak akhlak kita dengan Allah berikutnya. Alladzina yuqimunas shalah. Itulah mereka pula orang beriman itu yang akhlaknya kepada Allah sempurna, selalu memperhatikan salatnya. Tidak ada kamusnya orang mukmin kemudian salatnya terlambat, apalagi sampai kemudian meninggalkan. Masbuk pun dia kepikiran, dia menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqimuna shalah, iqamatus shalah, iqamah, bukan yu'adduna shalah, menjalankan salat tidak Pak, tapi yuqimuna shalah, mendirikan Pak. Tahu sampai mendirikan Pak, membangun. Ini masjid Pak, butuh insinyur Pak, butuh arsitek, butuh pemikiran. Tanahnya bagaimana ini? Labil atau tidak, atau stabil? Bagaimana campuran koralnya? Bagaimana campuran semennya Pak? Besinya yang pas bagaimana ini? Kalau begini bagaimana enaknya? Kacanya begitu, semua ada ilmunya Pak. Salat tidak begitu seharusnya, tidak asal salah. Sejak sampai berwudu Pak, hati-hati wudu saya kira-kira benar tidak ya? Diterima tidak oleh Allah? Ketika sampai masuk ke dalam masjid Pak, sampai ingin mengkecilkan diri, sampai menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, hilang semua Pak dunia ini jemaah sekalian. Fokus pada Allah. As-salah. Alladzina yuqimuna shalah. Itulah mereka yang terus-menerus memperhatikan dan mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa yang kami rizkikan. Mohon maaf, bahasa Allah dia Pak. Wa mimma razaqnahum, dari apa yang kami rizkikan. Siapa yang kasih rezeki Pak? Allah. Itu betul, dan sampai dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala Pak. Allah bisa saja Pak, kepercayaannya Pak diserahkan pada orang lain Pak. Sekarang diserahkan pada sampean Pak. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfiqun, mereka juga alokasikan kembali Pak. Allah hanya minta tolong ya, titipanmu itu setiap tahun jangan lupa 2,5% bagi saudara yang tidak sama seperti kamu. Apalagi Pak tidak nunggu tiap tahun Pak, ada kepedulian tiap bulannya. Ya Allah mertuaku, ya Allah kakakku, bagaimana adik
Bagaimana ponaanku? Bagaimana tetangga kanan kiri? Bagaimana teman-temanku yang tidak sukses sebagaimana sukses di mana Allah berikan kepadaku? Ini titipan Allah. Karena Allah percaya pada sampean untuk mengalokasikan semua itu supaya kehidupan ini Pak likai letakuna dulatan bil. Tidak ada kesenjangan di antara kita. Ini akhlak Pak. Akhlak dengan Allah sekaligus akhlak dengan manusia. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Apa kata Allah? Mereka yang seperti itu humul mu'minuna haqqan. Itulah mukmin yang sebenarnya. Mukmin yang sebenarnya ma'asyar muslimin disebut nama Allah gemetar, dibacakan ayat Allah imannya bertambah, salatnya dijaga, titipan Allah dialokasikan sesuai dengan perintah Allah. Selesai. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Apa kata Allah? Kalau sudah demikian, lahum darajatun 'inda rabbihim. Allahu akbar. Mereka akan mendapatkan derajat yang luar biasa di sisi Tuhan, di sisi Allah. Kalau Allah sudah angkat derajatnya Pak, di mata manusia sampai terangkat Pak, mulia sampai Pak. Kemuliaan tidak perlu dicari Pak. Penuhi haknya Allah. Tunjukkan akhlak sampean yang benar dengan Allah. Antar manusia Pak pasti menghargai sampean. Darajat inda rabbihim. Yang ngasih derajat posisi tinggi mulia itu Allah langsung. Masyaallah muslim. Tidak hanya itu jemaah sekalian, maghfirah dosa-dosa manusia yang seperti itu, yang akhlaknya dengan Allah sempurna akan diampuni. Maghfirah minallah wa rizqun karim, dan rezekinya juga apa? Penuh mulia. Ada Pak rezeki tapi tidak mulia, banyak Pak. Rezeki banyak tapi banyak kasusnya. Rezeki banyak Pak, banyak celah-celah hukum untuk kemudian dilirik sama orang dijebloskan ke penjara. Rezekinya banyak Pak, tapi banyak problem. La rizqun karim. Rezekinya mulia Pak. Mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia yang lain. Sudah habis waktunya. Mudah-mudahan kami dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita pagi ini baru membahas akhlak ma'allah. Saya belum membahas akhlak ma'anas, akhlak antara kita semua. Mudah-mudahan kita semakin khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan salat kita semakin berkualitas. Mudah-mudahan bacaan Quran kita semakin khusyuk kita baca, semakin kita memahami kalimat-kalimat yang kita baca itu, dan semoga pula dosa-dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran, wahfazna bil Quran, wa akrimna bil Quran, wahdina bil Quran, wasaddid lana bil Quran, waj'al lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma taqabbal minna salatana, Allahumma taqabbal minna qira'atana bil Qur'an, Allahumma taqabbal minna zakatana wa infaqana wa sadaqatina wa kulla khairi a'malina birahmatika ya akramal akramin wa ya arhamar rahimin. Allahumma sholli ala muhammadin fi kulli makan, khassa fi bilad Palestin wa khassa fi Gaza ya Allah. Allahumma tsabbithu bil iman, Allahumma tsabbit aqdam rasul bi ilahi kalimatika ya arhamar rahimin. Allahumma harrir masjid al-aqsa min al-yahudi al-ghasibin innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa